يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang terakhir kita bahas di awal Ramadan. Maka pada kali ini kita lanjutkan insyaallah taala karena memang kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan syarahnya versi syarah Syekh Utsaimin syarat akan faedah ikhwan. Dari setiap lembarannya itu memiliki faedah aqidiyah, lughawiyah dan lainnya yang sangat penting. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk menjadi ladang amal, bermanfaat untuk masa depan kita dalam mentarbiyah atau mendidik keluarga ataupun siapapun dari kaum muslimin, dan bermanfaat untuk akhirat kita. Kita lanjutkan dari kalimat fa in qulta ma huwa ad-dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyah. Baik, tafadhal ya Syekh Dika, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Fa in qulta ma huwa ad-dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyyah fal jawabu hunaka adillatun katsiratun minha qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut wa aidan qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi law lam yakun min fadlil ilmi illa hadhihi al manqabah haitsu innallaha ma akhbara anna ahadan syahida bi uluhiyatihi illa ulul ilmi nas'alullaha an yaj'alana minhum syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bil adli. ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون
alla ilaha illallah. Baik, qal rahimahullah fa in qult ma huwa ad-dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyah. Kalau engkau berkata, apa itu dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala menyendiri dari segi diibadahi, bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang pantas diibadahi. Apa dalilnya? Maka jawabnya banyak sekali dalil tentang itu. Di antaranya Al-Anbiya 25. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul manapun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka sembahlah aku. Juga di surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus seorang rasul terhadap setiap umat, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka mendakwahkan apa? Berkata, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Begitu pula firman Allah Azza wa Jalla, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah Subhanahu wa taala, juga para malaikat dan juga ahlul ilm, semuanya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Law lam yakun min fadlil ilm illa hadhihi al-manqabah." Di sini seperti ada kalimat terputus yang maknanya, sekiranya keutamaan ilmu itu tidak ada kecuali hadhihi al-manqabah. Al-manqabah maknanya karamul fi'il, yaitu kemuliaan perbuatan mulia, hal yang mulia. Makanya beberapa ulama mereka, yaitu dengan judul Manaqib, Al-Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i karya Al-Baihaqi dan juga Fakhruddin Ar-Razi. Manaqib ini artinya jamak dari manqabah, yaitu kebaikan-kebaikan Imam Fulan, keutamaan-keutamaan perbuatan Imam Fulan. Maka al-manqabah maknanya husnul fi'il, yaitu karamul fi'il. Law lam yakun min fadlil ilmi illa hadzal fi'il al-karim, yaitu hadza syai' al-'azim. Sekiranya keutamaan ilmu itu tidak ada kecuali hal yang agung ini saja, yaitu penyertaan persaksian Allah, malaikat dan para ahlul ilm. Ya, seandainya keutamaan ilmu itu cukup itu saja, itu sudah cukup sebenarnya untuk betapa agungnya keilmuan dan orang-orang yang berilmu. Haitsu inna Allah ma akhbara anna ahadan syahida bi uluhiyatihi illa ulul ilm. Ya, yang mana sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan bahwa ada seseorang yang mempersaksikan kepantasannya untuk diibadahi saja, kepantasannya saja untuk diibadahi kecuali para ahli ilm tentang la ilaha illallah. Yang menyaksikannya hanyalah ulul ilm, ahlul ilm, orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, bukan semata-mata cuma punya ilmu. Maksudnya ulul ilmi di sini tentu ulul ilmi yang qaiman bil qist, ulul ilmi yang bermanfaat ilmunya, bukan sebatas mempelajari ilmu. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita di antara golongan mereka, ahlul ilm. Jadi dari kalangan manusia disebut di sini yang mempersaksikan la ilaha illallah dengan benar, di golongan manusia hanyalah ahlul ilm saja. Qaiman bil qist. Bil qist di sini bil adl. Jadi qist artinya al-adl, yaitu keadilan. Waalaikumsalam. Al-qist maknanya al-adl, keadilan.
ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Kemudian menegaskan, menetapkan syahadat ini dengan perkataannya la ilaha illa huwal azizul hakim. Fahadha dalilun wadihun ala annahu la ilaha illallah. Ini dalil yang jelas bahwasanya tiada berhak disembah selain Allah. Taib, asyhadu an la ilaha illallah wa antum tasyhaduna an la ilaha. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, hadhihi syahadatul haqq. Idza qala qailun kaifa tuqirrunaha ma'a anna Allah ta'ala yuthbitu alihatan ghairah, misal qawlihi ta'ala wa la tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, wa misal qawlihi wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, wa misal qawlihi fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', wa misal qawli Ibrahim aifkan alihatan dunallahi turidun ila ghairi dzalika minal ayat kaifa tajma'u baina hadza wa baina syahadati bi alla ilaha illallah. Taib, ini muhim. Ya, kita tahu la ilaha illallah, hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Kita tahu itu. Ya, itu syahadat kita, atau salah satu kalimat dari syahadat kita. Hadhihi syahadatu al-haq. Ya, ini adalah kebenaran. Idza qala qailun kaifa tuqirrunaha, ay kaifa tuqirruna hadhihi syahadah. Bagaimana mungkin kalian wahai muslimun mengikrarkan syahadat ini, tiada berhak disembah melainkan Allah, tiada ilah selain Allah azza wajalla, ma'a anna Allah ta'ala yuthbitu alihatan ghairah, padahal Allah Ta'ala menetapkan adanya sesembahan selainnya. Meja Pak Neman. Nah, antum tolong ambil meja, Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya alihah ghairah. Ambilkan buat guru antum. Murid antum, talibuk. Di Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan adanya ilahan akhar, alihatuhum, alihah, ya, seperti firman Allah di surat Al-Qasas ayat 88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau berdoa atau beribadah bersamaan dengan beribadah kepada Allah, beribadah pula engkau kepada sesembahan lainnya. Ini seperti ada isbat akan wujudnya ilah selain Allah. Jika di surat Al-Mu'minun 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, dan siapa yang menyembah atau berdoa kepada sesembahan lain selain Allah azza wa jalla bersamaan dengan Allah azza wa jalla, maka tiada petunjuk baginya akan hal tersebut. Burhana lahu hu di sini kembali ke isim mausul man. Adapun bihi kembali ke masdar, yaitu doa. La burhana lahu bi dzalika du'a ma'allahi ilahan akhar. Ini takrir dari Allah azza wa jalla bahwasanya orang yang berbuat syirik la burhana lahu bih, tidak mungkin punya dalil yang benar. Syirik itu tidak ada dalilnya. Taib, juga di surat Hud 101, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', maka alihah mereka, sesembahan mereka, ma aghnat anhum, tidak mencukupi mereka, ya, dari apa? Dari azab. Maksudnya tidak mencukupi sini, tidak mencukupi perlindungan untuk mereka daripada azab. Yang mana alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai', yang selama ini di dunia mereka berdoa kepada alihah-alihah tersebut selain Allah azza wa jalla. Kemudian wa mithlu qawli Ibrahim
aifkan alihatan dunallahi turidun. Ini seperti ada taqdim dan ta'khir. Diawali dengan hamzah istifham. Apakah, ya, yaitu aturiduna ifkan alihatan dunallah, gitu. Ya, apakah kedustaan berupa sesembahan selain Allah yang kalian inginkan? Ini ayat-ayat ini dan ayat lainnya masih banyak seolah mengisbatkan atau mentakrir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adanya ilah selain Allah azza wa jalla. Seolah mentakrir hal tersebut. Ila ghairi dzalika minal ayat. Kaifa tajma'u baina hadza wa baina syahadati bi an la ilaha illallah. Ya. Taib, bagaimana menggabungkan antara eksistensi ayat-ayat ini dengan antara syahadat la ilaha illallah? Ya, bukankah kata antum la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, melainkan tiada sesembahan melainkan Allah, tapi Allah sendiri mengisbatkan dalam Al-Quran mereka ini orang-orang musyrikun punya ilahan akhar, sesembahan lain. Gimana jawabnya? Fadhal. Begini jawabnya. Fadhal. Assalamualaikum. Wa qala rahimahullah fal jawab anna uluhiyata ma siwallahi uluhiyatun batilah mujarradu tasmiyah. In hiya illa asma'un samaitumuha Assalamualaikum. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan fa uluhiyatuha batilatun wa hiya wa in ubidat wa ta'allaha ilaiha man dhalla fa innaha laysat ahlan li an tu'bad fa hiya alihatun ma'budah lakinnaha alihatun batilah dzalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Baik, ahsant. Fal jawabnya adalah anna uluhiyata ma siwallahi uluhiyatun batilatun mujarradu tasmiyah. Bahwasanya persembahan kepada selain Allah itu adalah bentuk persembahan yang batilah, hanya sebatas nama, ya, sebatas nama saja, sebatas sebutan saja bahwasanya mereka disembah, ya. In hiya illa asma, kata Allah azza wa jalla surat An-Najm 23, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Melainkan dia adalah nama-nama yang kalian sebut, kalian namakan hal-hal tersebut kalian sendiri dan nenek moyang kalian yang menjulukinya atau menyebutnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan adanya sultan. Sultan di sini bukan sultan kekuasaan, tapi sultan di sini burhan maknanya. Ya, atau bayan, ya, penjelasan, ada bukti, hujjah. Ini makna sultan, ya. Sultan di sini maknanya hujjah, bukan sultan ke raja, bukan. Maksudnya ma anzalallahu biha min sultan, ma anzalallahu bi tilkal asma' min hujjah, yaitu tidak ada hujjah yang Allah Ta'ala turunkan akan eksistensi kebenaran nama-nama tersebut, gitu. Ya, fauluhiyatuha batilah. Ya, di sini kembali kemana, ikhwan? Fauluhiyatuha batilatun. Ila aina tarji'u yarji'u dhamir? La. Amma ma siwa Allah itu kembali ke isim mausul, dia isim mausul asalnya kembali ke ini mudzakkar. Naam, in hiya di sini kembali ke mana? Alihah. Fa'uluhiyatu tilkal alihah batilah. Ya, sisi penyembahan terhadap para sesembahan tersebut itu batilah. Wa in hiya di sini kembali ke alihah. Sesembahan itu wa in ubidat, ya, wa ta'allaha ilaiha man dhalla fa innaha laysat ahlan li an tu'bada, gitu.
Maka patung-patung itu atau sesembahan-sembahan itu walaupun memang ubidat, memang disembah, secara realita disembah gitu loh, terjadi. Wa ta'allaha ilaiha man dhalla, dan orang yang sesat menyembahnya, berta'alluh kepada patung-patung itu. Fa innaha laysat ahlan li an tu'bad, tetapi patung-patung itu bukanlah pihak yang tepat untuk disembah. Jadi ahl di sini terjemahan kita apa ya? Pihak yang cocok, pihak yang pantas. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ahlul tsana, ahlul litsana, yaitu pantas untuk dipuji gitu. Ya. Misalnya saya bilang tolong Putra, bisa nggak antum tolong ajarkan ke DKM ini bagaimana cara edit. Maka kata Putra, "La ya Ustaz, ana lastu ahlan lidzalik." Gitu loh. Paham nggak? Ana lastu ahlan lidzalik, lakin ikin huwa ahlun lidzalik. Dialah yang pantas karena dia ahlinya gitu. Fahiya alihatun ma'budah lakinnaha alihatun batilah. Memang sesembahan-sesembahan itu disembah gitu loh, tetapi batilah, penyembahan terhadap mereka batilah. Dzalika, kata Allah Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Di sini ada takrir dan ada inkar. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq, ini takrir, isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Di sini ada kalimat, memang kalimat iqrar, takrir, tapi maksudnya adalah inkar. Apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu al-batil, adalah yang batil. Dan ini khabarnya al-haq dan al-batil dengan al. Untuk menunjukkan akan takkidnya atau kuatnya al-haq dan al-batil pada dua sisi ini. Baik, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, wa hadhani an-naw'ani min anwa'it tauhid la yajhaduhuma wa la yunkiruhuma ahadun min ahli al-qiblatil muntasibina ila al-islami li'anna Allah ta'ala muwahhadun bi rububiyyati wal uluhiyyati lakin hasala fima ba'da anna minan nasi lakin hasala fima ba'du anna minan nasi man idda'a uluhiyyata ahadin minal bashar ka ghulatir rafilti mathalan alladhina yaquluna inna aliyan ilahun kama sana'a za'imuhum Abdullah ibn Saba haitsu jaa ila Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qala lahu anta Allahu haqqan lakin Abdullah ibn Saba asluhu yahudiyyun lakinna Abdullah ibn Saba asluhu yahudiyyun dakhala fi dinil islami bida'wat tashayyu' li alil baiti liyusida ala ahli al-islami dinahum kama qala dhalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa qala inna hadha sana'a kama sana'a Paulus hina dakhala fi dinin nasara liyufsida dinan nasara. Hadha ar-rajulu Abdullah ibn Saba qala li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anta Allahu haqqan wa Ali ibn Abi Thalib la yarda anna ahadan yanziluhu fawqa manzilatihi huwa hatta innahu radhiyallahu anhu min insafihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqulu ala minbaril Kufah khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar yu'linu dhalika fil khutbah wa qad tawatara an-naqlu anhu bidzalika radhiyallahu anhu walladhi yaqulu hakadha wa yukirru bi fadli li ahlihi min al-bashari kayfa yarda ay yaqula lahu qa'il innaka anta Allah walihada azzarahum absha'a ta'zirin amara bil akhadid fa khuddat thumma muli'at hataban
wa uqidat thumma ata bihaula'i faqadhafahum fin nari wa ahraqahum biha lianna fariyatahum 'azimah wal 'iyadhu billah wa laysat hayyinah wa yuqalu inna Abdullah ibn Saba haraba walam yumsikuh. Al-muhim anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ahraqa as-Sabaiyah bin nar li'annahum idda'u fihi al-uluhiyah. Fanaqulu kullu man kana min ahli al-qiblati la yunkiruna hadaini naw'aini min at-tauhid wa huma tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyah wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-bid'ah man yu'allihu ahadan min al-bashar. طيب أحسنت. قال رحمه الله وهذا النوعان من أنواع التوحيد يعني توحيد الربوبية والألوهية. Dua macam ini yaitu tauhid ar-rububiyah dan uluhiyah la yajhaduhuma wa la yunkiruhuma ahadun min ahlil qiblatil mutasbina lil Islam. Ya, ahlul Islam, ahlul qiblah tidak mengingkari dua tauhid ini. Lianna Allah Ta'ala muwahhadun birrububiyyati wal uluhiyah, karena Allah Ta'ala ditunggalkan dari segi rububiyah dan uluhiyah. Lakin hasala fima ba'du anna minan nasi man idda'a uluhiyata ahadin minal bashar. Tapi terhasilkan kemudian setelah zaman Nabi SAW ya, terhasilkan fima ba'du yaitu fima ba'da zamanin Nabi SAW, tapi mudhaf ilaihnya mahdzuf, bahwasanya di antara manusia ada yang mengklaim keberhakan untuk disembah akan seorang manusia, kagulat Rafidah, seperti ekstremis Rafidah. Ikhwan, di sini minan nas man idda'a uluhiyata ahadin minal bashar, ini terjadi sebenarnya. Ya, berhaknya dia disembah itu seringkali berawal dari apa? Dari ghulu terhadap seseorang, ghulu karena dianggap berkaromah, ghulu karena dianggap bisa menyembuhkan, ghulu karena dianggap keturunan yang suci murni. Makanya di sini diantara yang melakukan seperti ini ghulat ar-Rafidah. Beliau menyebutkan tambahan ghulat. Ghulat itu jamak dari ghalin, yaitu orang-orang ekstrim dari kalangan Rafidah. Jadi udah Rafidah udah ekstrim, ghulatnya lagi. Maka jelas ini menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengklaim uluhiyahnya Ali bin Abi Thalib. Alladzina yaquluna inna aliyan ilah. Mereka sarahatan mengatakan bahwasanya Ali adalah sesembahan. Sarahatan itu berarti strike gitu langsung. Ya. Adapun kebanyakan kaum muslimin yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla dari wali di kuburannya, makam dan seterusnya, mereka enggak sarahatan mengatakan bahwasanya ini Nyi Roro Kidul adalah sesembahan kita, enggak sarahatan. Mereka akan berusaha menyembunyikannya dengan syubhat-syubhat yang ada pada pikiran mereka. Tetapi mereka tidak beriddia, tidak punya dakwah, tidak mengklaim akan keberhakan jin-jin tersebut atau makam-makam tersebut untuk sembah. Mereka bahkan mengatakan kami bukan menyembah makam, kami menyembah Allah Azza wa Jalla dengan mendekatkan diri ke makam untuk bisa berdoa, tawasul dan seterusnya kepada orang soleh, tabaruk di situ. Ya, jadi wallahu alam, dakwah al-uluhiyah siwa Allah itu memang hanya pada kalangan yang sangat ekstrim. Ya, di antaranya ghulat ar-Rafidah. Haitsu kama sana'a za'imuhum Abdullah ibn Saba, sebagaimana dilakukan oleh za'im. Za'im di sini maknanya adalah rais, yaitu kabir, ya, orang besar mereka, pembesar mereka, yaitu Abdullah bin Saba. Haitsu ja'a ila Ali bin Abi Thalib, datang ke Ali bin Abi Thalib, wa qala lah, dan berkata, antallahu haqqa, engkaulah Allah sebenarnya. Lakin Abdullah ibn Saba asluhu Yahudiyun dakhala fi dinil Islam bida'wat tasyayyu'i li alil bait.
Tapi lihat kelicikan Abdullah bin Saba. Aslinya itu Yahudi, masuk ke agama Islam dengan klaim apa? At-tasyayyu' li alil bait, yaitu menolong dan berkelompok terhadap pro dengan alul bait, keluarga al-bait. Lihat di sini orang-orang munafik, mereka itu suka sekali memuji apa? Mereka suka memuji orang-orang yang dianggap besar di suatu kalangan agar mereka bisa masuk ke dalamnya dan merusaknya. Ya, tujuannya apa? Abdullah bin Saba melakukan ini liyufsida ala ahli al-islami dinahum, untuk merusak agamanya orang-orang Islam. Kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebenarnya dikatakan oleh Syekhul Islam, inna hadza di sini bisa artinya siapa? Hadza di sini siapa? Kembali ke apa, ikhwan? Kembali ke Abdullah bin Saba. Sesungguhnya Abdullah bin Saba telah melakukan sebagaimana Bulis, orang Yahudi, yang hina dakhala fi dini Nasara liyufsida dinan Nasara. Orang Yahudi masuk ke agama Nasrani untuk merusak apa? Agama Nasrani, untuk merusak agama Nasrani. Hadza ar-rajulu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba qala li Ali bin Abi Thalib, anta Allahu haqqa, kata Ibn Saba. Wa Ali ibn Abi Thalib la yarda anna ahadan yunazziluhu fawqa manzilatihi huwa. Ali bin Abi Thalib enggak ridha ada seorang yang menempatkan dirinya di atas manzilah hakikatnya gitu loh. Ya, Abdullah seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan Allah, bukan sesembahan. Hatta innahu min insafihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqulu ala minbaril Kufah, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiha Abu Bakr thumma Umar. Demi membantah hal tersebut, demi membantah sikap ghulu sebagian dari orang-orang Syiah ketika itu, maka Ali bin Abi Thalib di antara sikap insafnya, keadilannya, ilmunya, dan juga pengetahuan yang detail, khibrah di sini maknanya memahami secara detail. Maka beliau berkata di mimbar Al-Kufah, sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar thumma Umar. Beliau khalifah ketiga, lebih dulu Abu Bakar dan Umar, tapi sebagian orang lebih memihak bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih afdal dari mereka semua, bahkan sampai ke derajat ketuhanan. Maka Ali bin Abi Thalib menangkis itu. Yu'linu dzalika fil khutbah. Ali bin Abi Thalib mengumumkan itu dalam khutbahnya. Wa qad tawatara an-naqlu anhu bidzalik. Taib walladhi yaqulu hakadha wa yuqirru bil fadli li ahlihi min al-bashar kaifa yarda an yaqul lahu qa'il innaka antallah. Kalau dia bilang sebaik umat ini adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar, maka bagaimana mungkin orang ini yaitu Ali akan ridha untuk dikatakan bahwa engkau wahai Ali, engkau la innaka antallah, engkau la Allah. Enggak mungkin dia ridha. Dan karena masih saja seperti itu, walihada azzarahum absya'a ta'zir. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan absya' yaitu akbah, seburuk-buruk hukuman. Amara bil akhadili fakhuddat. Maka beliau merintahkan orang-orang untuk membuat parit, ukhdud. Thumma muliyat hataba. Ukhdud, akhadid tersebut, parit-parit tersebut dipenuhi hatab, kayu bakar. Wa uqidat, kemudian dibakar. Thumma ata bihaula faqadzafahum fin nar wa ahraqahum biha. Kemudian ata bihaula, ata itu artinya mendatangkan, tapi ata itu artinya datang. Ya, datang.
Hal ata 'alal insan hina min ad-dahr hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi kalau ata ditambah dengan harful jar li ta'addi dengan ba, maka artinya mengambil atau mendatangkan. Ya. Gitu. Ata bi itu. Tsumma ata bihaula. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendatangkan mereka ini orang-orang Syiah Rafidhah ketika itu. Syiah ketika itu. Faqadzafahum finnar, kemudian dilempar ke neraka dan dibakar itu neraka. Sebenarnya para sahabat, beberapa sahabat memprotes, bukankah yang berhak membakar hanya Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rabbnya? Maka kata ya sebenarnya ini masalah yang sempat diprotes oleh sebagian sahabat karena mereka enggak setuju Ali bin Abi Thalib melakukan hal seperti itu. Ya, namun kemudian kata orang-orang ini Rafidhah, kata orang Syiah, bakarlah kami, engkau adalah Allah, Rabb kami, engkaulah yang berhak untuk membakar kami. Maka dibakarlah oleh, ya, udah dibela oleh beberapa sahabat agar jadi bakar, tapi mereka nyala yang tetap ngeyel dengan mengatakan dia yang berhak membakar kami karena dia adalah Tuhan. Yang berhak membakar makhluknya adalah Tuhannya, maka dialah Tuhan. Maka dibakar. Lianna fariyatahum 'azimah. Kedustaan, fariyah itu kedustaan, iftira, sangat besar. Wal'iyadzu billah wa laysat hayyinah, dan tidaklah hayyin, tidaklah ringan kedustaan mereka. Wa yuqal inna 'abdallah ibn Saba'in haraba wa lam yumsiku. Dikatakan, dihikayatkan bahwa Abdullah bin Saba itu kemudian kabur. Dan itulah urusan tokoh-tokoh agama yang sesat. Mereka ketika udah kegap anak-anak buahnya, maka mereka akan kabur, ya, nggak bakal ngomong. Seperti dai-dai revolusi, ya. Dai-dai revolusi itu kalau udah ketangkep anak buahnya, mereka diam atau kabur. Ya, cuman kalau sekarang bisa diciduk, insyaallah. Walam yumsikuhu, dan belum bisa mereka menangkapnya. Al-muhim, anna Ali bin Abi Thalib ahraqa as-sab'iyyah bin nar. Ali bin Abi Thalib telah membakar orang-orang Sabaiyah, yaitu tadi yang Syiah itu, dengan api. Li'annahum idda'u fihi al-uluhiyah. Karena mereka mengklaim adanya sisi uluhiyah pada diri Ali bin Abi Thalib. Fanaqul, kita katakan, kullu man kana min ahli al-qiblati la yunkiruna hadzaini an-naw'aini min tauhid, wa huma tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyah. Ya, jadi seluruh ahlul kiblah, ahlul Islam tidak mengingkari tauhid uluhiyah dan rububiyah. Wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-bid'ah man yu'allihu ahadan minal bashar. Walaupun memang ditemukan di sebagian dari taifah atau kelompok ahlul bid'ah yang menyembah atau mempertuhankan, menjadikan adanya sesembahan selain Allah Ta'ala dari kalangan manusia. Taib, syarah akidah wasithiyah kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut di kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah.